saya mengindikasikan ada upaya-upaya untuk menjatuhkan paslon independen dalam Pilkada Surabaya. Jadi begini, pihak KPU mengeluarkan angka-angka tapi tidak bisa memberikan bukti untuk yang TMS-nya tadi. Jadi angka yang 100.000 tadi hilang, di mana buktinya? Ya, sampai saat ini saya tanya nggak bisa menunjukkan buktinya 100.000 itu. Ya kan kita dimintai secara administrasi mulai hard copy maupun soft copy-nya. Jadi kita juga ingin bukti juga dari KPU bahwasanya kalau memang TMS, mana buktinya TMS? Sampai saat ini KPU tidak bisa memberikan ketika sampai udah beberapa minggu ini yang kita minta seperti itu. Jadi ada upaya untuk menggagalkan paslon independen dalam Pilkada Surabaya. Ada instruksi anjuran dari pemerintah dilarang mengumpulkan massa. Jadi kita berpedoman pada anjuran pemerintah karena untuk mengurangi penularan COVID-19 yang di Surabaya. Jadi alasan tersebut yang membawa kita ke arah sana. Gitu. Jadi ketika petugas KPU seharusnya kan jalan. Jadi ada ribuan pendukung kita yang tidak didatangin di alamat tersebut. Kan aneh gitu. Makanya kita tadi ngotot mana buktinya, bukti fisiknya mana. Dan KPU tidak bisa menyampaikan hal ini pada kita. Ada sekitar 100.000-an yang di TMS ya, 105.000 mungkin ya. Ya yang di TMS kan. Makanya saya minta buktinya mana. Kok bisa? Gitu. Karena kita verifikasi admin kan sudah lolos. Jadi sudah diverifikasi sama KPU. Piece by piece satu-satu. Jadi dan dilakukan verifikasi faktual. Dan verifikasi faktual tadi mana buktinya gitu. Karena banyak pendukung kita. Yang lucu lagi ada petugas PPK langsung menyodorkan surat pernyataan bahwa Anda tidak mendukung. Nah, kebetulan kita membaca, kan seperti ini marah hampir berantem malah sama PPK-nya. Di daerah mana itu? Daerah utara, daerah Simakerta kalau nggak salah. Tapi sebenarnya kita ada lebih dari itu malah. Dan untuk tahap selanjutnya untuk sosialisasi kita bukan hanya perbaikan, untuk sosialisasi kita ke depan. Jadi sosialisasi kita ke depan, menangani. Jadi bukan hanya untuk verifikasi kelolosan aja. Jadi kita mainnya by data. Ya, jika tidak terpenuhi ini apa langkah selanjutnya, apa melakukan sengketa seperti apa? Ya kan akan melakukan sengketa, melaporkan ke Bawaslu bahwa kinerja KPU kurang baik. Jadi ada upaya-upaya untuk menggagalkan paslon independen Kota Surabaya. Ya. Kelurahan Simokerto, Kolom 3, Kelurahan Sidodadi, Kolom 40, Kolom 525, Kolom 6 2046, Kolom 40, Kolom 5 pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon 283 ditambah yang menyatakan tidak mendukung karena pihak 5 itu karena menghadirkan tidak bisa menghadirkan yang menunggu di TPS agar pendukungnya hadir di TPS. Pernah melakukan komunikasi dengan tidak hanya 100.000 pendukung kita aja kan harus ada pertanggung jawaban. Kita Bawaslu. Kami selaku tim Bawaslu atau KPU berada di belakang. Monggo kita disampaikan saja dulu. Iya. Tidak ada itu. Iya. Oke. Berdasarkan hasil rekapitulasi hubungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi. 2. Terhadap hasil Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2000 datang terkait proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya antara lain 1. KPU dari bakal pasangan calon perseorangan, garis miring tim penghubung, garis miring Bawaslu Kabupaten Kota.
terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2, KPU Kabupaten Kota menerima dan melakukan pembetulan sebagaimana yang kita lakukan tadi. 4. Mencatat keberatan dan atau kejadian khusus ke dalam lampiran formulir model BA7 KLK persorangan. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon persorangan. Perlu kami sampaikan ketika bicara verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan wali kota, wakil wali kota Surabaya tahun 2020 ini bisa disebut merupakan ending hasil verfak tingkat kota Surabaya setelah sebelumnya dimulai tanggal 25 Juni 2020 dan berakhir di tingkat PPS pada 8 Juli 2020. Nah, pasca berakhirnya rekap tingkat PPS atau kelurahan, maka dilanjutkan oleh mekanisme rekapitulasi hasil verfak tingkat PPK, di mana mayoritas dari 31 PPK se-Surabaya itu melaksanakan melaksanakan rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual tingkat kecamatan, yaitu rata-rata pada tanggal 16 Juli 2020. Dan malam ini, di mana dimulai tadi siang, tanggal 20 Juli 2020, merupakan rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual dukungan Paslon perseorangan untuk tingkat kota. Menilik perjalanan rapat pleno hari ini cukup panjang, di mana diwarnai beberapa kali break atau skorsing rapat. Ini menjadi bagian dinamika tersendiri, di mana skorsing ini ada yang karena saran Bawaslu dan ada yang karena keberatan Bapaslon yang dalam hal ini diwakili oleh LO. Namun pada akhirnya rapat pleno terbuka hasil pervak ini menghasilkan angka akhir hasil pervak tingkat kota, di mana untuk pasangan Yasin Gunawan, ya, ketika bicara jumlah sarmendung syarat minimal dukungan ini 138.565.000. Sedangkan ketika bicara jumlah dukungan bakal paslon yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 33.990. Sedangkan ketika bicara jumlah kekurangan dukungan bakal paslon perseorangan itu sebesar 104.575. Sementara ketika bicara jumlah dukungan perbaikan paslon perseorangan yang wajib diserahkan oleh Bapaslon itu sebesar 209.150. Dengan kata lain, 2 kali lipat dari jumlah kekurangan, yaitu 104.575. Nah, masih berdasarkan rapat pleno terbuka yang malam ini barusan berakhir, itu maka ketika menilik peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi Bapaslon perseorangan ini memiliki kesempatan, ya, untuk menyerahkan syarat dukungan perbaikan ke KPU Kota Surabaya antara tanggal 25 Juli hingga 27 Juli. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran
hasil perbaikan, yaitu antara 25 Juli 2020 hingga 28 Juli 2020. Itu dengan catatan jikalau Bapak Paslon ini menyerahkan bukti dukungan perbaikan.